Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyari Falani, kelas 2C. Saya akan mereview materi pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 atau bab 1 sampai bab 4 mata kuliah hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Yang pertama yaitu bab 1 tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Nah, hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Lalu fungsi hukum pidana yaitu terdapat fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Nah, fungsi khusus untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya atau preventif atau pencegahan. Nah, lalu sumber-sumber hukum pidana yang pertama itu KUHP atau WVSNI mulai berlaku 1 Januari pada tahun 1918. Lalu peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, lalu Memoris Penjelasan KUHP atau MVT, lalu Hukum Pidana Adat atau Hukum Pidana Tidak Tertulis. Nah, lalu selanjutnya pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Yang bersifat umum terdapat di dalam buku 1, pasal 1 sampai pasal 103 KUHP. Lalu bagian khusus diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 tentang kejahatan, lalu buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Nah, lalu berlakunya hukum pidana, itu menurut waktu atau dolus temporis, dan menurut tempat atau locus delicti. Lalu selanjutnya bab 2 tentang tindak pidana atau strafrecht atau delik. Nah, istilah tindak pidana lebih sering digunakan daripada perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya dari segi yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana, lalu semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana, dan para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Lalu pengertian tindak pidana yaitu merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Tindak pidana mempunyai pengertian yang luas yang terdiri dari bagian delik dan elemen atau unsur delik. Lalu teknik atau cara merumuskan tindak pidana yang pertama hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, pasal 297, dan pasal 184 KUHP. Lalu hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 dan pasal 305 KUHP. Lalu memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, pasal 372, dan pasal 378 KUHP. Lalu selanjutnya subjek tindak pidana. Yang pertama hanya manusia untuk tindak pidana umum, yang kedua manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Lalu jenis-jenis tindak pidana, yang pertama menurut KUHP ada kejahatan, yaitu pada buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 KUHP, lalu pelanggaran, yaitu pada buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Nah, lalu menurut doktrin, itu ada delik formil dan delik material, lalu delik komisionis, lalu delik dolus dan delik culpa, lalu delik tunggal dan delik berganda, lalu delik aduan dan delik bukan aduan, lalu delik politik dan delik umum, yang terakhir delik khusus dan delik umum. Nah, lalu selanjutnya bab 3 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Nah, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Nah, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP. Lalu alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama karena alasan politis, lalu karena alasan sosiologis, yang ketiga karena alasan praktis, dan yang terakhir karena alasan adaptif. Lalu, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP, yaitu ada 5 cara. Yang pertama, kriminalisasi, yang kedua, dekriminalisasi, yang ketiga, rekriminalisasi, yang keempat, depenalisasi, dan yang kelima, mitigating. Lalu yang terakhir, metode pembaharuan KUHP, yaitu baik secara evolusi atau evolusionis, lalu kompromis, dan yang terakhir, global. Lalu bab 4, tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas. Nah, tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Lalu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Lalu selanjutnya ada tinjauan terhadap teori kausalitas. Yang pertama dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau teori kausalitas. Lalu selanjutnya tinjauan terhadap teori kausalitas, yaitu dari teori-teori kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mengedepankan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu,
Teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memerkosanya. Nah, selanjutnya, teori kausalitas dalam hal tidak berbuat. Nah, muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per ommissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Nah, terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat, itu pendapat IPA. Nah, pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Nah, ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan, jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif dalam ukuran, melainkan yang ada hubungannya dengan sebab dengan akibat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.